Yang saya hormati Pak Gubernur, yang saya hormati anggota DPR RI Ibu Saida, terima kasih kehadirannya Pak Danrem, yang mewakili Pak Kapolda, Forum Pimpinan Daerah, Provinsi, Kabupaten. Saya lihat lengkap semua Pak Gubernur. Hadirin sekalian, teristimewa kepada para penjual maupun pembeli pasar kayu bulan. Hari ini alhamdulillah kita kedatangan Pak Gubernur dalam rangka pencanangan menuju norma hidup baru kita yang memang sekarang ini kita masih PSBB. Sebagai laporan kepada Pak Gubernur bahwa kami di Kabupaten Gorontalo memulai melonggarkan walaupun masih PSBB, yaitu masjid dan pasar. Kemarin kami sudah mencanangkan masjid, tetapi tetap protokol kesehatan menjadi utama. Hari ini pasar. Pasar di Kabupaten Gorontalo itu ada 33, Pak. Ada 10 yang besar dan jumlahnya semuanya 33. Kami di sini tidak sekedar protokol kesehatan kita lakukan, tapi ada 2 kebijakan yang kita lakukan juga Pak Gubernur dalam rangka COVID ini. Yang pertama, jumlah hari pasar kita tambah. Yang 2 menjadi 3, yang 1 menjadi 2. Sehingga akan mengakibatkan penyebaran orang menjual maupun membeli. Yang berikut, kesempatan interaksi ekonomi akan lebih naik. Dengan demikian, insya Allah ekonomi kita akan pulih kembali. Kebijakan yang kedua yang kami lakukan adalah membuat pasar online sambil pasar konvensional. Kita kemarin baru kerjasama dengan BRI karena BRI punya jaringan yang kuat sampai ke bawah. Maka kita membuat apa yang disebut dengan Sipardi, sistem pasar rakyat digital. Dan kami melihat selama sebulan ini sudah terus berkembang, termasuk digital-digital yang lain masuk di dalam sistem itu. Nah, oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, kami menyampaikan terima kasih Pak Gubernur atas nama pemerintah, atas nama masyarakat, atas kunjungan Pak Gubernur dan seluruh forum pimpinan daerah. Insya Allah kita akan melewati bencana non-alam ini, COVID-19 dari Gorontalo, karena Gorontalo menjadi pilot proyek yang perlu kita banggakan menuju new normal ataupun kehidupan baru kita. Kira-kira itu saja yang sampaikan. Mohon arahan Pak Gubernur dalam rangka pelaksanaan kehidupan baru kita akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ada di sini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Gubernur Gorontalo yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Rusli Habibie MAP. Kami persilakan. Semangat dati Ibu Beta ini. Nepung hati apa Ibu? Hidup Gorontalo. Tadi itu jadi. Yang bola pakai masker mau udah suara ibu bola. Bekas penyanyi Ibu Tista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Pak Bupati dan jajarannya, saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, rekan-rekan dari TNI Polri, Pak Danrem, Pak Karoops dan Brimob, juga Kajari hadir, Ketua DPRD, anggota tamu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya sangat bangga, sangat berterima kasih kepada Pak Bupati atas prakarsa beliau untuk mulai membuat pasar yang bersih dan melalui norma baru. Ya. Sekarang kita juga masih merasakan akibat dari COVID-19 ini, semua jadi serba sulit. Bukan saja berdagang, belajar pun harus di rumah, berkantor pun harus di rumah, berkerumun dibatasi, dan lain-lain dan lain. Termasuk saya kemarin dapat laporan Pak Bupati, keluhan daripada pedagang
Pak Gubernur, sekarang dagangan kami ini di pasar maupun di toko-toko sudah mulai berkurang. Sedangkan kami punya hutang, punya kredit di bank. Gimana caranya Pak Gubernur? Langsung hari itu juga kemarin saya telepon Kepala Bank BRI untuk minta kebijakan relaksasi, untuk lebih melonggarkan caranya bagaimana yang punya utang di bank ini ada kebijakan baru. Ya. Tapi bukan untuk menghapus utang, tidak. Minimal jangka waktunya diperpanjang atau bunganya diturunkan atau cicilannya seperti apa. Ini sementara dibahas oleh Pinwil, pimpinan wilayah BRI Sulawesi Utara, Gorontalo dan Manado dan Palu. Ini mereka lagi bikin kebijakan seperti apa kira-kira, ya. Karena Indonesia tidak sendiri. COVID-19 ini melanda dunia. Ada kurang lebih 215 dunia, ya, negara di dunia ini yang melanda atau mengakibatkan COVID-19 ini melanda dunia, termasuk Gorontalo. Dan tidak ada satupun sampai sekarang ahli manapun yang bisa memastikan kapan akan berakhirnya COVID-19 ini. Itu sudah diumumkan oleh WHO. Amerika juga, Italia sekarang masih dilanda COVID-19. Jadi tidak ada satupun sekarang para ahli yang bisa memastikan kapan. Ada yang mengatakan Mei, sekarang sudah Juni. Sudah tanggal 6 Juni pas 57 tahun usia saya. Ada yang menentukan Juni akhir, belum tentu. Jadi kapan? Tergantung kita. Sekarang Gorontalo dari tanggal 10 April sampai sekarang sudah ada 126 yang terpapar virus corona. 77 dirawat di rumah sakit maupun karantina masing-masing daerah. 6 meninggal, yang sembuh baru 43. Dan yang perlu saya sampaikan bahwa fasilitas kesehatan dan juga dokter ahli paru di Gorontalo sangat-sangat terbatas. Rumah sakit yang jadi rujukan kita hanya Rumah Sakit Alus Sabu. Tempat tidurnya atau salnya hanya 90, bisa merawat 90 orang. Sekarang insya Allah mudah-mudahan minggu depan Pak Bupati, kalau sudah selesai semua, sudah rampung, Rumah Sakit Ainun Habibie yang di Limboto juga kita akan jadikan rumah sakit rujukan bagi pasien COVID-19 ini. Dengan fasilitas kurang lebih 80 tempat tidur. Tapi juga masih kurang. Pertanyaan saya, adakah yang masih mau memperpanjang COVID-19? Tidak mau. Syaratnya sederhana. Ya, pintar, 100 untuk ibu. Kasih masker ya, Bu. Ada Mbak masker? Tadi tempatnya Pak Karo. Nanti kasih masker ya. Ya, tergantung kita. Mau nurut atau tidak? Nurut. Jaga jarak, rajin cuci tangan, pakai masker, ikuti protokol kesehatan, ikuti apa yang disampaikan Pak Presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, polisi, tentara, camat, kepala desa, kepala pasar, ikuti semua. Semua yang kami lakukan PSBB 1, 2, 3 ini hanya semata-mata untuk rakyat. Bagaimana memutus rantai penyebaran COVID-19 di Provinsi Gorontalo. Tidak ada yang lain. Kami dengan polisi, tentara, Pak Kajari, Pak Kajati, Pak Bupati, Wali Kota tidak henti-hentinya berkomunikasi. Begitu disampaikan lagi ada yang positif, kami bingung lagi. Semakin hari semakin banyak yang terpapar virus corona. Terutama mohon izin Pak Bupati di Kabupaten Gorontalo. Terutama sebentar saya akan ke Desa Buah, Kecamatan Batudaha. Hanya 1 orang yang entah dari mana. Dan COVID corona ini kita ketahui tidak jamu realita. Tidak takut polisi, tidak takut tentara, tidak takut gubernur, presiden, menteri, tenaga kesehatan, jamu helo pistol. Jangan lupa pistolnya corona hati. Mau muda, mau tua, mau bayi baru lahir juga karena corona. Sehingga Bapak Saudara sekalian, jika kita ingin berdagang lebih enak, leluasa, jika kita ingin keluar rumah leluasa, tidak dibatasi. Jika kita ingin naik bentor leluasa, tidak batasi. Jika ingin kita kerja di mana saja, tidak dibatasi. Mari ikuti anjuran pemerintah. Itu kuncinya.
tidak ada guna ini sembako jika kita sehat. Saya yakin masyarakat juga tidak mau setiap hari menjadi tanggung jawab pemerintah tentang kehidupan sehari-hari. Tidak mau, mereka juga malu. Rakyat Gorontalo ini saya tahu. Mau dituju, amiate boleh hial pemerintah terus. Maka itu hanya satu yang kami minta. Ikuti anjuran pemerintah, tidak ada yang salah. Kami semua mulai dari pemerintah pusat sampai daerah tidak ada yang menjemuruskan masyarakat. Kami sayang masyarakat. Pak Gubernur sayang masyarakat Gorontalo. Pak Bupati sayang masyarakat Kabupaten Gorontalo. Begitu banyak inovasi-inovasi yang dibuat oleh beliau yang kita dukung untuk menjaga rakyatnya di Kabupaten Gorontalo. Mari kita dukung Pak Bupati. Mari kita dukung TNI Polri, provinsi dan kabupaten lain. Ya, cuma itu yang kita minta. Jaga jarak, pakai masker, penjual maupun pembeli. Hati-hati menggunakan uang, sering cuci tangan. Uang itu pun merupakan penyebaran virus yang sangat efektif. Kita membayar kepada yang punya beras. Yang punya beras mengembalikan uang sisanya kepada kita. Kita ambil. Kita berikan kepada orang lain. Belum tentu uang itu steril. Belum tentu uang itu bersih. Bertular sampai ke rumah kita. Kemarin kita baca bersama, ada seorang pejabat di Kalimantan Barat terkena virus corona. Mulai dia, istrinya, mertuanya, anaknya, hampir semua satu rumah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tolong ikuti. Kami tidak pernah membuat susah masyarakat. Tidak ada satu pemerintah pun di dunia ini, termasuk di Gorontalo, yang membuat masyarakat akan susah. Kami selalu mencari yang terbaik untuk rakyat Provinsi Gorontalo. Tepuk tangan dulu untuk Pak Bupati Gorontalo. Yang sebentar lagi kita akan mengadakan pesta rakyat. Mudah-mudahan sebelum pesta rakyat Desember tahun 2020, kita sudah terbebas dari virus corona profesional, sehingga bisa melaksanakan pesta demokrasi, memilih bupati yang betul-betul disukai rakyat, dan memilih bupati yang telah berbuat untuk rakyat Kabupaten Gorontalo. Saya bersama beliau sangat bersahabat, sangat akrab, membantu program-program beliau di Kabupaten Gorontalo. Saya ingin dari pedagang satu orang, dari pembeli satu orang, kira-kira harapan Bapak Ibu Saudara sekalian, apa lagi yang harus kita lakukan untuk para pedagang di pasar ini? Satu orang saja. Pedagang, silakan. Kasih baik. Penjual satu. Saya ingin ada hal-hal yang disampaikan yang konkret, yang disampaikan kepada Pak Gubernur maupun Bupati Gorontalo. Terus Ibu. Ya. Jaga jarak. Tetap jangan lupa jaga jarak. Penjual, oh sudah pernah ketemu saya ini. Ini sudah pernah ke rumah saya waktu hari Senin lalu. Oh, belum ya? Oh, saya kira yang tinggal di pinta dia. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita masih sama-sama bertemu di tempat ini. Dan kita sebagai pedagang yang ada di Kabupaten Gorontalo khususnya merasa bangga dengan adanya kunjungan dari Bapak Gubernur. Satu kebanggaan tersendiri untuk kami. Alhamdulillah saya mewakili pedagang pasar yang ada di Kabupaten Gorontalo. Kita punya harapan besar sekali untuk utamanya untuk Bapak Gubernur dan juga untuk Bapak Bupati Gorontalo. Untuk keadaan pasar yang sekarang ini kami sudah sangat berterima kasih sekali karena fasilitas yang disediakan kepada kami sudah sangat memadai. Alhamdulillah. Berikut untuk harapan kami adanya pengaturan yang ada sekarang. Alhamdulillah sudah semakin bagus juga, cuman masih ada satu kendala. Pedagang-pedagang kecil yang masih tetap berusaha untuk menempel di dekat-dekat tempat penjual yang lain, Pak. Diharapkan untuk bisa ditertibkan kembali. Apa bisa disediakan tempat untuk mereka khusus untuk pedagang yang kecil-kecil, yang kayak penjual garam,
penjual pitsin, sayur, supaya pasar kita akan lebih bagus lagi dan insya Allah akan menjadi contoh untuk seluruh Provinsi Gorontalo. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Maran dari pembeli. Ya. Pembeli. Ya. Mana? Pembeli. Mentor dia. Mentor dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur, yang terhormat Bapak Bupati, Bapak Profesor Dr. Haji Insinyur Nelson Tumali MPD, Bapak-bapak para petugas keamanan TNI Polri, hadirin para pedagang yang saya muliakan. Hanya satu permintaan saya, melihat COVID-19 ini, saya lihat ambulans ini campuran penumpangnya. Saya mengharapkan khusus COVID ini disediakan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi satu ambulans khusus menangani COVID-19 agar tidak tervirus kepada ambulans yang umum. Ini saya lihat rata-rata seluruh Indonesia tidak pernah terfikirkan. Saya lihat dari media massa, media sosial itu campuran, sehingga virus itu menyebar di mana-mana karena hanya satu ambulans di situ semua. Nah, kalau sudah ada ambulans sudah mengkhusus menangani persoalan COVID-19, maka kita aman, jauh dari jangkauan. Demikian harapan dan keinginan kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Ridwan Tamu itu kalau mau tali hula, tali pale, mau pale di ambulans itu kalau ada. Ridho. Jadi yang pertama dari ibu-ibu pedagang Pak Bupati masih ada yang nempel-nempel bagi-bagi rezeki. Tapi selama dia walaupun nempel bisa menjaga jarak, insya Allah bisa. Bagi-bagi, kasihan juga mereka pedagang kecil yang mungkin nggak punya uang untuk membayar tenda, membuat tenda dan lain-lain atau lapaknya sehingga mereka nempel. Tapi selama penjual garam, pitsin dan lain-lain bisa menjaga jarak, itu insya Allah bisa dibantu. Ya. Yang berikutnya ambulans. Insya Allah Pak Ridan masukannya saya akan cek. Setahu saya ambulans itu emang sudah ada khusus untuk mengantar dan menjemput yang sudah COVID-19 itu sudah terpapar, itu khusus, tidak pernah dicampur. Setahu saya, nanti saya cek lagi masukannya. Di Kabupaten 2 khusus dihususkan, jadi ambulans itu khusus yang terpapar COVID itu. Tidak boleh digunakan oleh pasien yang bukan COVID-19. Ya. Ini yang disampaikan Pak Presiden tadi, marilah kita menghadapi kehidupan baru. Kalau saya lihat di Gorontalo itu kehidupan lama yang kita perbaharui. Ya. Contohnya, masih ingat nggak dulu ketika ibu-ibu ke pasar, nelayan, kemana saja, itu pakai batik 2. Yang satu bide-bide, yang satu bele-bele utuh. Masih ingat nggak dulu, Bu? Ingat nggak, Bu? Ya, ibu yang seumur saya ini 57 tahun pasti ingat itu. Ya, udah 71 tahun, subhanallah, masya Allah. Saya masih ingat, Bu, bapak-bapak masih kecil, ibu-ibu itu keluar itu pasti pakai bele utuh. Ingat ya, coba mari kita kembalikan budaya kita itu. Pakai bele utuh, bukan cuma masker lagi, semua badan satu tubuh itu ditutup. Ya benar, tunggu. Nah, coba mari. Mudah-mudahan Pak Bupati bisa memulai contohnya mengembalikan ibu-ibu keluar rumah harus pakai tutunggu. Ya, jadi memang gak kelihatan Pak Karo, gak kelihatan ibu itu siapa yang jalan. Dan kadang-kadang bapak-bapak juga kalau menyamar pakai seperti itu, tapi kelihatan tuh Butioto. Kalau Butioto agak keras, agak seperti main bola laki-laki ini. Kalau mulus-mulus merah muda ya itu ibu-ibu. Tapi mukanya nggak kelihatan. Ya, begitu juga makan. Coba mari kita kembalikan makan. Dulu waktu saya masih kecil, setiap di meja itu pasti ada pinggil watingo namanya. Ingat nggak? Ada garam ditaruh di situ, garam yang halus dan dikelilingi oleh cabai. Ternyata cabai itu
Sekarang kita dianjurkan minum vitamin C. Satu buah cabai, satu butir cabai itu mengandung 150 mg vitamin C. Itu sunnah Rasul. Garam pun bukan dicampur di makanan. Sebelum makan apa-apa taruh dulu tangan ujung jari. Dan itu ternyata garam itu bisa melunturkan virus corona yang masuk ke tubuh kita. Coba mari kita kembalikan, ya. Insya Allah corona akan berakhir di Provinsi Gorontalo. Jaga jarak, cuci tangan, istirahat cukup, PHBS, pakai masker. Insya Allah corona sama-sama akan berakhir di Provinsi Gorontalo. Setuju ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.